Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap belajar pagi hari ini? Siap, Bu. Sudah sarapan, Nak? Sudah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa ya, Nak. Mana ketua kelasnya? Silahkan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa belajar. Nah, sebelum belajar Ibu absen dulu ya, Nak. Coba dengarkan namanya. Yang Ibu panggil namanya, silahkan angkat tangan ya, Nak. Gilang Al-Hafiz, Davi Ardian Syahputra, Dea Hayatul Hikam, Adelia, Sela Sylvia. Ya, sekarang sudah hadir semua ya, Nak? Ibu rasa semua sudah hadir. Untuk meningkatkan rasa nasionalis dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siap untuk bernyanyi? Siap, Bu. Sama-sama kita nyanyi ya, Nak. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, Jadi bantu ibumu. kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Baulah jiwanya, baulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sudah, Nak? Ibu ada satu pertanyaan. Sudahkah kamu membaca surah Atin ayat 1 sampai 8? Sudah? Sudah pernah? Sudah. Ibu ada pertanyaan, yaitu mengapa buah tin, buah zaitun, dan gunung Sinai menjadi sumpah yang ada pada surah Atin ayat 1 sampai 8? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan jawab, Nak. Sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempercayai wahyu Allah. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan, Nak.
ini itu nak menjelaskan agar manusia selalu bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kita mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan anggota tubuh yang sempurna. Untuk apa nak? Untuk kita syukuri, ya. Kita syukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini nak, yaitu membaca surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Jadi nanti kita bersama-sama akan membaca surah At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan tajwid dan tartil yang benar. Ya. Nah, Ibu nanti akan membagi kamu menjadi 2 kelompok. Masing-masing ibu beri tugas menyusun potongan ayat yang belum tersusun menjadi ayat yang sempurna. Kamu siap untuk belajar? Apakah kamu sudah siap? Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, jadi ibu rasa anak-anak ibu sudah siap untuk belajar ya. Sekarang nak buka buku pendidikan agama Islamnya, halaman 5 pada bab 1. Silahkan dibuka. Jangan ada buku yang lain di atas meja ya nak. Sudah dibuka? Sudah? Coba perhatikan bacaan surah At-Tin. Ada di situ nak? Ada? Nah, coba kita perhatikan ya nak. Perhatikan video berikut ini ya nak. Ibu akan memutarkan video tentang surah At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan video di depannya nak. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam bab 1. Coba perhatikan betul anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi surah At-Tin. Surah At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin tergolong surah mutlak karena diturunkan di Mekah. Baiklah, kita bacakan bersama surah At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan bacaannya ya nak. Di sini adalah
Perhatikan, ini adalah isi kandungannya. Allah SWT mengendalikan manusia ke tempat yang rendah dan kacau. Yang ketiga, Allah SWT merupakan hakim yang paling adil. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi nak. Sudah diperhatikan video mengenai surah Atinnya? Kenapa sudah lemas? Masih semangat? Oke. Sekarang nak kita membaca bersama-sama surah Atin ayat 1 sampai 8 ya. Coba siapa yang mau ke depan? Sini. Maju, silahkan. Nah, di depan ada bacaan surah Atin ya nak. Ayat 1 sampai 8. Silahkan kamu baca ya. Kamu dulu ya. Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu, nak. Silahkan duduk, nak. Nah, adapun hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Atin ada 7, yaitu yang pertama izhar. Izhar itu bagaimana cara membacanya? Jelas ya. Kita harus baca dengan jelas. Yang kedua, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu cara membacanya samar. Yang ketiga, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu cara membacanya dengan berdengung. Dan yang keempat, idgham bila gunnah. Cara membacanya dengan tidak berdengung. Yang kelima, iqlab. Iqlab itu artinya menukar atau membalikkan. Yang keenam, mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah bacaan yang panjangnya 2 harokat. Yang ketujuh, qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu dimatikan di akhir kalimat. Jadi begitulah tanda baca tajwid. Selanjutnya nak, Ibu akan membagi kamu menjadi 2 kelompok ya nak. Kelompok A dan kelompok B. Mana kelompok A? Coba angkat tangan dulu. Kelompok A. Mana kelompok B? Angkat tangannya dulu nak. Ya. Yang kelompok A tidak usah angkat tangan, kelompok B saja. Masing-masing kelompok memilih 1 orang sebagai ketua kelompok. Jadi nak, masing-masing kelompok memilih 1 ketua kelompok ya. Coba kelompok A, yuk tunjuk siapa yang akan menjadi ketuanya. Angkat tangan nak. Silakan. Ya. Kelompok B, siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Ayo, jangan tunjuk-tunjukan. Ya. Kamu ya. Oke. Nah, tugas kamu adalah menyusun potongan ayat seperti ini. Potongan ayatnya masih
berserakan nak. Ya, jadi kamu susun menjadi ayat yang sempurna. Jadi tugas kamu nak, kamu susun dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 secara berurutan. Jangan terbalik ya. Jangan ayat 8 dulu baru ayat 7 ya. Harus berurutan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD lembar tugasnya. Nanti setelah kamu susun, kamu lem ya nak. Ibu kasih lem satu kelompok 1. Nah, ini ada lembar tugasnya. Ini ada potongan ayatnya. Tunggu ya. Kamu susun dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, ini dia nak. Jangan terbalik ya nak. Cari dulu ayat 1-nya. Ini lemnya. Kalau sudah dapat ayat 1-nya, ditempel di kertas karton ini. Silahkan berdiskusi ya nak. Semua harus bekerja. Di sini kita harus bekerja sama. Setelah kamu susun, coba dengar Ibu dulu nak. Setelah kamu susun menjadi surat yang sempurna, tugas kamu adalah mencari hukum tajwidnya. Jadi hukum tajwid apa saja yang terdapat di dalam surah Atin? Paham? Ya, paham. Kalau sudah paham, Ibu kasih kamu waktu 20 menit ya nak. Kita mulai dari sekarang. Silahkan disusun ya nak. Coba rapikan duduknya ya. Duduk yang benar. Yuk dari ayat 1 dulu. Sudah dapat ayat 1, lanjut ke ayat 2. Diperhatikan. Sudah dapat ayat 1-nya. Ya, dilem. Sudah dapat ayat 1-nya, silakan dilem. Dilem ya. Lurus buat, rapi buat. Nah. Yang rapi ya nak, jangan bengkok-bengkok ya nak, rapi buat ya. Waktunya 20 menit saja. Ya, ini ayat 4-nya mana? Ayat 4-nya belum ini, masih terbalik. Yang mana dulu? Silahkan dikerjakan bersama-sama ya. Ibu tunggu ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya nak. Nah, setelah selesai nak, kamu cari hukum tajwidnya. Cari hukum bacaan tajwidnya. Ditulis pakai pulpen.
Yuk, cari. Sama-sama cari. Dari ayat 1 dulu dicari hukum tajwidnya. Udah? Sudah dapat hukum tajwidnya? Gabung. Oke. Berarti sudah selesai semua? Sudah? Oke, silakan kalian presentasikan ya, Nak. Kelompok A dulu, silakan ke depan. Dua kelompoknya saja. Kelompok B, silakan ke depan. Ibu akan beri penilaian. Ya, bagusnya. Coba kelompok A dulu. Tulisannya sudah bagus, susunannya sudah rapi, dan ayatnya sudah tersusun dengan sempurna. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Ya, susunannya sudah bagus, sudah berurut. Ya, sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, bagus ya. Sekarang silakan presentasikan kelompok B dulu ya, Nak. Kelompok B, coba satu orang bantu kawannya untuk mempresentasikan. Silakan. Mulai presentasikan ya, Nak. Coba yang lain perhatikan ya. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu, Nak, kepada kelompok B yang mempresentasikan tugasnya. Bagus ya, Nak. Silakan kelompok B kembali ke tempatnya masing-masing ya. Nah, jadi anak-anak ibu sepertinya sudah paham dengan pembelajaran hari ini ya, Nak. Kesimpulan hari ini adalah Surah At-Tin memberikan pesan moral kepada kita, yaitu, nah perhatikan ke depan. Jadi pesan moral yang terkandung di dalam surah At-Tin adalah manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah. Yang kedua, manusia harus selalu bertawakal dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara beribadahnya? Yo, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, Ibu ada kata-kata motivasi, Nak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, Nak. Perubahan terjadi karena kita mau belajar, ya. Kalau kita mau belajar, ada kemauan, insya Allah kita pasti bisa. Ibu rasa sampai di sini pembelajaran hari ini, Nak. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diri